Assalamualaikum Football United. Semoga Sobat Football United sehat-sehat sekeluarga, lancar-lancar terus ibadahnya di bulan Ramadan, puasanya, sholat tarawihnya, tadarusnya, dan juga zakatnya ya. Jangan lupa. Kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan artikel di Daily Record yang ditulis oleh Duncan Castles. Ini menurut gue cukup menarik judulnya. Jadi Qatar punya rencana untuk menempatkan Manchester United di puncak multi club network. Jadi hubungan antara beberapa klub dan Manchester United akan ditempatkan di puncaknya. Ini rencana dari Qatar menurut artikel ini. QSI ini sudah memiliki PSG, Paris Saint-Germain, dan juga Braga. Bahkan mereka juga memiliki rencana untuk mengakuisisi klub Spanyol Malaga. Rencana untuk menempatkan Manchester United di puncak ya dari klub Eropa yang paling kuat dengan menghubungkan juga dengan klub-klub lain yang dimiliki oleh Qatar. Qatar telah berinvestasi di klub Liga A, Paris Saint-Germain, dan juga mengontrol klub Liga Portugal Sporting Braga. Bahkan pekan lalu, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, chairman dari Qatari Islamic Bank, ini juga berencana untuk membeli Manchester United. Sementara chairman dari QSI, Nasser Al-Khelaifi, ini juga mengungkapkan keinginannya untuk mengontrol klub Spanyol Malaga. Ditulis di United Plug, masih diambil dari artikel yang sama. Jadi salah satu rencananya adalah rencana dari Qatar, terutama setelah memiliki Braga dan juga PSG dan mungkin setelahnya Manchester United, yaitu akan menempatkan Braga ini sebagai klub pengembangan. Jadi mereka akan mencari talenta-talenta elit yang didatangkan dari Eropa, dari Amerika Selatan, lalu akan dipindahkan ke klub Portugal tersebut untuk mendapatkan pengalaman. Nah, ini rencananya ternyata cukup menarik ya. Gua iseng-iseng melihat Braga saat ini berada di papan atas Liga Portugal di peringkat ketiga, hanya selisih 2 poin dari FC Porto, dan membuka peluang musim depan Braga bisa tampil di Champions League. Wah, ini menarik. Ternyata Braga pun juga bukan klub papan tengah atau klub biasa-biasa saja saat ini di Portugal. Dan rencana dari Qatar, wow, ini nggak main-main ya. Ternyata Qatar ini sangat serius menurut gua, ingin berinvestasi di sepak bola dan juga ingin mengembangkan sepak bola Eropa melalui klub-klub yang mereka punyai atau direncanakan untuk mereka miliki. Mereka sudah memiliki tadi Braga, Paris Saint-Germain, dan mengincar Manchester United serta Malaga ya. Rencana ini, kalau seandainya dilihat paling tidak dari dua sisi, kalau menurut gue. Sisi pertama tentu saja ini sangat menarik bagaimana Braga ini akan ditempatkan sebagai development club atau klub pengembangan dari talenta-talenta yang diamatin, lalu akan diberikan pengalaman, diberikan kesempatan di Braga, karena tentu saja talenta-talenta muda dari Eropa, apalagi dari luar Eropa, ini kan butuh adaptasi. Nah, setelahnya ya mungkin akan diambil oleh Paris Saint-Germain ataupun juga Manchester United. Di sisi lain ini kayaknya memang bagus, tapi gue melihat dari sisi yang satunya nih. Gue melihat Manchester United ini kan sebenarnya juga merupakan klub yang punya akademi atau pengembangan pemain muda yang bagus. Dan ini sudah terbukti secara konsisten selama bertahun-tahun ya. Yang paling fenomenal, di zamannya Sir Alex Ferguson ada Class of 92 ya kan. Tapi seterusnya
Manchester United dari tim akademi ini selalu menyumbangkan pemain-pemain yang bisa bermain di tim utama, bahkan bermain gemilang. Ini terjadi hampir sepanjang musim. Dulu di tahun 2010-an awal ada Tom Cleverley, ada Darren Fletcher, ya kan. Mungkin yang dekat-dekat ini ada Scott McTominay. Nah, sekarang siapa lagi kalau bukan seorang Marcus Rashford, born and bred di Manchester. Sebelumnya tarik juga ada Paul Pogba, ya kan, berasal juga dari tim muda Manchester United. Saat ini pemain-pemain muda yang berasal dari akademi pun juga sudah diberikan kesempatan di tim utama Manchester United. Anthony Elanga, Facundo Pellistri, ya walaupun itu nggak murni dari apa namanya dari akademi dari bawah, tapi juga diambil dari tempat lain kan. Alejandro Garnacho pun juga demikian. Jadi menurut gua untuk Manchester United sendiri, gua sih menilai ya rencana development club seperti ini gue kurang suka ya. Kalau menurut gue sih, gue lebih mengutamakan ya diperkuat saja akademi Manchester United dengan fasilitas-fasilitasnya, mungkin dengan jangkauannya yang lebih luas, mungkin dengan teknologi pengembangannya, ataupun juga tim pelatih mungkin kualitasnya yang lebih bagus lagi, pelatih khusus pemain muda yang tentu saja mungkin caranya menghandle pemain ini kan tidak sama dengan pemain elit atau pemain yang sudah jadi. Gue lebih melihat ke arah sana sih, karena sekali lagi ide ini kalau dilihat sekilas, kalau gue melihat sekilas ya, gue nampaknya oke, kayaknya bagus nih. Nanti ambil talenta di Braga, diberikan kesempatan. Nanti setelahnya kalau oke, akan diutamakan mungkin akan diutamakan PSG maupun juga Manchester United kalau Qatar jadi menjadi pemilik dari Manchester United. Nampaknya oke, tapi kok gue melihat enggak sih. Justru gue lebih menitik beratkan, ya biarkanlah Manchester United ini apa bahasanya, mungkin swadaya begitu ya, untuk mengembangkan talenta-talenta muda, baik itu yang memang berasal dari Manchester, dari UK, dari muda banget bahkan di Manchester United, ataupun juga talenta-talenta yang diambil dari luar Manchester ataupun luar Inggris yang dikembangkan lagi di tim akademi, tim muda Manchester United untuk selanjutnya diberikan kesempatan. Erik ten Hag dengan pengalamannya sebelumnya di Ajax, karena memang Ajax merupakan salah satu tim atau klub mungkin dengan akademi sistem pengembangan pemain muda terbaik di Eropa, menurut gue salah satunya, banyak memberikan kesempatan kepada para pemain muda ketika Erik ten Hag berada di klub tersebut. Dan ini nampaknya berlanjut di Manchester United, di mana memang salah satu visi atau mungkin bahkan filosofi dari Manchester United kan ini memang mengembangkan pemain muda di akademinya sendiri dan berjenjang sampai diberikan kesempatan di tim utama. Jadi jelas nih arahnya. Kalau seandainya ada dari tim seperti Malaga ya, Braga, gua khawatir justru akan merusak nih jenjang atau memperkecil jalan pemain-pemain yang bibit-bibit muda dari tim akademi maupun tim muda Manchester United. Dan balik lagi Erik ten Hag, gue melihat sampai sejauh ini sangat sering ya memberikan kesempatan untuk para pemain muda, dimulai dari pre-season Charlie Savage, Zidane Iqbal diberikan waktu. Lalu talenta dari musim lalu Anthony Elanga juga tetap berada di tim utama, bahkan Facundo Pellistri yang musim sebelumnya lebih sering dipinjamkan, kali ini Facundo Pellistri juga sering sudah diberi kesempatan di tim utama Manchester United. Dan ya Alejandro Garnacho bahkan menjadi pemain muda fenomenal saat ini di Manchester United dengan potensi yang sangat besar. Dan menurut gua musim depan bisa jadi pemain muda ini akan diberi kesempatan lagi, atau pemain-pemain muda yang musim ini belum diberikan kesempatan banyak akan dihadirkan. Mungkin Charlie Savage bisa dimasukkan ke tim utama karena saat ini sedang berada sebagai pemain pinjaman ya kan. Amad Diallo bisa jadi juga pemain muda walaupun bukan pemain akademi karena didatangkan, tapi kan maksudnya gue usia muda begitu ya. Jadi gue sekali lagi melihat sih
nggak perlu sebenarnya ada ide seperti ini dari Qatar. Walaupun ini juga memperlihatkan bagaimana seriusnya Qatar sebenarnya ingin mengembangkan, berinvestasi juga di sepak bola Eropa, di tim-tim kuat, tim-tim besar. Paris Saint-Germain saat ini sudah mereka miliki, ya, Braga juga di Portugal pun juga demikian, Malaga mereka incar, dan ya, yang paling besar adalah Manchester United. Walaupun gua nggak suka idenya, tapi bukan berarti terus gua nggak setuju ya kalau Qatar menjadi pemilik dari Manchester United. Gua melihatnya nggak sampai sampai ke sana sih. Ya ini menurut gue salah satu bentuk kalau apa ya, kalau oke, gue favoritkan memang Qatar, tapi bukan berarti gue 100% setuju dengan rencana apapun yang akan dilakukan oleh Qatar terhadap Manchester United. Kalau ada hal-hal yang menurut gue seperti ini yang memang gue pikir, menurut gue ya secara subjektifnya gue dengan amatiran, kayaknya enggak deh. Selain itu kan juga untuk penguatan pemain di Manchester United bisa dengan penguatan tim akademi ya kan, ataupun ya sudah berikanlah transfer budget sehingga Manchester United bisa membeli pemain premium yang diinginkan oleh pelatih ya, yang direncanakan oleh pelatih, itu kan juga bisa. Kalau menurut gue sih demikian, karena sekali lagi Manchester United pun juga punya struktur ya, dari pemain muda, akademi, terus ke atas, dan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United artikel tadi. Ada tanggapan, komentar, bisa drop di kolom komen seperti biasa. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.